ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya. Dan murtad. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin atau amaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi ini untuk berkhidmat melayani manusia. Matahari, langit, bulan, bintang, ya, semuanya ini melayani manusia. Ya, seperti contohnya matahari ini melayani manusia, mengeringkan pakaian, memberikan tenaga listrik, ya. Banyak lagi. Seperti air hujan menyuburkan tanam-tanaman. Bumi berhikmat melayani manusia, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Maka wajib bagi kita ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena diberi oleh Allah banyak sekali fasilitas. Ya, alangkah ingkarnya manusia tersebut. Sudah diberi nikmat oleh Allah, tetapi tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Penting sekali keimanan ditanamkan dalam hati kita, sehingga apabila kita mati, kita dapat mengucapkan kalimat iman. Apa kalimat iman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling penting sekali itu adalah iman. Ya. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kita pada hari ini akan mengulas kembali tentang hadis-hadis nabawiyah yang terdapat dalam kitab Mawaizul Usfuriyah, yang insya Allah kita berniat atau berazam juga, ya, berniat dan berazam juga untuk menghatamkan kitab ini secara virtual. Kenapa kita azam untuk menghatamkan kitab ini? Ya, karena ini bisa menjadi amal jariah dan bisa menjadi media untuk al-fakir terus mengulang-ulang kitab ini, sehingga kami sendiri dapat nasihat terus-menerus dari kitab ini. Ya, mudah-mudahan semua mendapat manfaat, yang membaca mendapat manfaat, ya, yang mendengarkan juga mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ya, hadis ini hadis yang ke-6 ya, yang mana akan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Nasrin Al-Wasiti, dari Abi Nasir Al-Wasit. Qala sami'tu Aba Raja Al-Attaridi, aku mendengar dari Aba Raja Al-Attaridi, yuhditsu an Abi Bakrin, ya, dia menceritakan dari Abu Bakar ya radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, an Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada Nabi seorang Arab Badui, Arab kampung. Faqala balaghani anka annaka taqul, Arab kampung itu mengatakan, telah sampai kepadaku dari engkau wahai Nabi, sungguh telah engkau katakan, minal jumu'ati ila jumu'ati wa minas sholati ila sholati kafaratun, dari hari Jumat ke hari Jumat yang satu itu ada kafaratun, penghapus dosa, ya, lima bainahunna, ya, di antara sholat tersebut, ya, liman ijtanabal kabairah, bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menjawab pertanyaan Badui tadi, "Na'am, benar." Tsumma zada, lalu Nabi SAW menambahkan, faqal al-ghuslu yaumal jumu'ati kafaratun, mandi pada hari Jumat kafaratun, penghapus dosa. Wal masyu ilal jumu'ati kafaratun, berjalan menuju salat Jumat adalah kafaratun, penghapus dosa. Wa kullu qadamin minha, setiap langkah untuk menuju salat Jumat, ka'amali isyirina sanatin, ka'amali isyirina sanatan, seperti amalan 20 tahun, ya. Fa idza faragha minal jumu'ati ujiza bi amali mi'atai sanatin, tatkala seseorang telah selesai dari sholat Jumat, maka dia diberi balasan dengan amalan 200 tahun. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan dari setiap Jumat ke Jumat, sholat ke sholat itu adalah penghapus dosa, ya, penghapus dosa. Ya, maksudnya di sini penghapus dosa-dosa kecil, ya. Kalau untuk dosa-dosa besar itu perlu taubat khusus, ya, taubat khusus, bertobat kepada Allah. Apa sih dosa-dosa besar itu? Berzina, ya, mencuri sudah sampai nisab misalnya. Terus durhaka kepada orang tua, membunuh dengan sengaja, ya, membuka aib sendiri termasuk dosa besar, sudah ditutup oleh Allah, aib-aib kita jangan dibuka-buka lagi, itu dosa besar juga, ya. Jadi setiap sholat Jumat dan setiap sholat 5 waktu itu ada penghapus dosa. Bahkan Nabi SAW di sini menambahkan, kalau kita mandi pada hari Jumat itu adalah penghapus, penggugur dosa. Diriwayatkan bahwasanya kalau kita mandi dari rambut kepala ini sampai ke kaki ini diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Ya. Berjalannya kita ke sholat Jumat itu juga diampuni oleh Allah. Setiap langkah kita ini diberikan amalan 20 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila kita sudah selesai dikasih ganjaran oleh Allah, amalan pahala 200 tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan, ya, karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sini mengenai Sayyidina Abu Bakar ini yang meriwayatkan hadis, ya, ada satu kisah bahwasannya Sayyidina Abu Bakar ini adalah seorang pedagang di zaman jahiliyah. Beliau ini adalah saudagar besar, memiliki 8 tokoh di Mekah, ya. Beliau ini juga adalah pembesar, ya, dari suku Bani Taim, bukan Bani Tamim tapi Bani Taim, jangan salah, nanti ada di kitab ini saya baca. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini berdagang, ya, di Syam, ya, dia bermimpi, bahwasannya matahari dan bulan, ya, keduanya ditahan oleh Abu Bakar,
Jadi matahari dan bulan ditahan oleh Abu Bakar, terus diambilnya, ditaruhnya, diletakkannya ke dadanya. Terus ditaruhnya di depan gini, lalu dia memakaikan atau menyelimuti matahari dan bulan ini, Masya Allah, dengan selendang. Jadi ada matahari, ada bulan, diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, ditaruhnya di depan dadanya, terus ditutupinya pakai selendang, terus dibawanya. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar terbangun karena daerah Syam ini masih banyak rahib-rahib dari zaman Nabi Musa. Ya, Syam ini termasuk Palestina, Yordania, Kuwait, Bahrain, mana lagi itu, Lebanon, ya, Syria, termasuk itu Syam. Nah, di situ masih banyak ahli-ahli kitab. Jadi Abu Bakar menemui ahli kitab di situ dan dia menanyakan tentang mimpinya itu. Ditanya oleh rahib tersebut, ya. Ditanya, dari mana kamu ini, katanya. Min ayyi qabilatin, dari mana suku kamu? Ya. Min qabilatit Taim. Saya dari suku Taim. Taim bukan Tamim. Taim ini kitabnya nih. Teman-teman ya. Nih, kita mau Izul Usfuria. Beliau mengatakan min qabilatit Taim. Kami dari Bani Taim ya. Taim ya atau Taim. Wa ma sya'nuka? Apa pekerjaan kamu? Saya berdagang. Ya. Lalu pendeta itu mengatakan, saya khruju fi zamanika rajulun, akan segera keluar di zaman kamu, ya, seorang laki-laki Hashimi dari Bani Hashim, ya, yuqalu lahu Muhammad al-Amin, Masya Allah, ya, Muhammadun al-Amin, jadi Nabi Muhammad yang terpercaya, ya. Dia adalah laki-laki dari Bani Hashim. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dia adalah Nabi akhir zaman. Seandainya bukan karena dia, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan tidak juga menciptakan bumi. Begitu besarnya pengaruh Nabi Muhammad, ya. Cikal bakal terjadinya alam semesta ini ya Nabi Muhammad. Ya. Dan juga kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan Nabi Adam. Ya, tidak akan menciptakan seluruh nabi-nabi dan seluruh para rasul. Dia adalah Sayyidul Anbiya, dia adalah pemimpin para nabi. Dia adalah pemimpin para rasul dan penutup para nabi. Maka kata rahib itu, kau, wahai ini Tuhan, kau akan masuk ke dalam Islam, agamanya. Ya. Dan watakunu waziron, dan kau akan menjadi waziron. Jadi takwil mimpi Abu Bakar, matahari itu adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, sedangkan bulan sebagai pendampingnya tadi itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu rahib itu mengatakan, watakunu waziron, kau akan menjadi pembantunya. Ya, ya benar, menjadi apa? Wa khalifah, dan menjadi khalifahnya. Wa khalifatan mim ba'dihi, kamu akan menjadi khalifah setelahnya, setelah Nabi Muhammad. Ini adalah takbir mimpi engkau. Jadi apa, si rahib ini telah mengetahui, ya. Lalu rahib itu menambahkan lagi, ya. Sungguh aku telah mendapatkan sifatnya di dalam kitab Taurat, di dalam Injil dan dalam Zabur. Dan sungguh aku telah masuk Islam, katanya. Aku udah masuk Islam. Tetapi aku menyembunyikan Islamku karena takut dari orang-orang Nasrani. Nah, di sini kita lihat, ya, orang-orang Nasrani ini dia tidak mau rahib-rahibnya ini masuk ke dalam Islam. Padahal rahib-rahibnya ini udah tahu yang mana agama yang benar, yang mana agama yang tidak benar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 menegaskan pada kita umat Islam, walang tardo ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, tidak akan senang, tidak akan suka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi sampai kita orang-orang Islam mengikuti milah mereka, jalan hidup mereka.
Ya, tata cara hidup mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ikut. Baru mereka senang. Tapi kalau kita nggak ikut, mereka nggak senang. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar cerita ini dari rahib, ya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW akan segera diutus, ya. Sungguh sangat rindu hati Sayyidina Abu Bakar ini untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Mekah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mencari Nabi Muhammad, lalu menemui Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Sayyidina Muhammad SAW dan tidak sabar sampai kapan? Sampai waktu yang telah ditentukan, ya. Apa waktu yang ditentukan? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi, ya. Falama tola, telah lama, telah berlalu opal amr, urusan itu tadi, cerita yang tadi. Nabi SAW, ya, berkata pada satu hari, ya, di hadapan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya, kau setiap hari datang kepada saya, kata Nabi. Wa tajlisu ma'i, kau duduk bersama saya. 500 lim, kenapa kau belum masuk Islam? 500 lim, kenapa kau belum masuk Islam? Kenapa belum tidak masuk Islam? Ya. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya lau kunta nabiyan, ya, fala budda laka minal mu'jizati. Kalau memang kau benar nabi, ya, kalau memang adanya kau nabi, ya, maka fala budda, wajib bagi engkau dari mukjizat. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, amma takfikal mu'jizatu allati ra'aita fi Syam, apakah engkau belum merasa cukup terhadap mukjizatku yang engkau dapati di Syam? Coba, sudah lama waktu itu, ya. Dulu waktu pulang dari Syam, umur Sayyidina Abu Bakar itu 18 tahun, umur Nabi 20 tahun. Jadi 20 tahun yang lalu, ya, Nabi mengatakan, belum cukupkah engkau waktu itu bermimpi tentang mukjizatku, lalu dijelaskan oleh rahib itu, ya, dijelaskan oleh rahib itu tentang sifat-sifatku. Nah, maka seketika itu terhentak Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam Islam, ya. Dan ia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar ini masuk ke dalam Islam, dan baguslah keislaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu hadis yang ke-6, ya, dari kitab Mawaizul Surya yang kita kaji ini. Mudah-mudahan kita nih diberi oleh Allah kemudahan, ya kan, untuk mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran ini mutlak datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Dan kebenaran ini harus diikuti. Ya, sekarang ini kan banyak orang yang mencela Sayyidina Abu Bakar. Padahal kedudukan Sayyidina Abu Bakar di Madinah, kuburan Nabi bergandeng dengan Sayyidina Abu Bakar seperti ini. Kuburan Nabi, kuburan Sayyidina Abu Bakar, kuburan Sayyidina Umar berjejer, bergandeng seperti ini, menunjukkan tingkat derajat istimewanya Sayyidina Abu Bakar, ya, di sisi Nabi Muhammad dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sebagai umat akhir zaman tidak boleh mencela para sahabat, satu pun sahabat nggak boleh dicela. Kenapa? Kalau ada orang yang mencela Sayyidina Abu Bakar, mencela Sayyidina Umar, mencela Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, mencela seluruh sahabat nggak boleh celah. Maka kami tegaskan, siapa saja orangnya yang mencela sahabat, maka dia telah kafir. Siapa saja orang yang mencela sahabat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, seluruh sahabat diridai oleh Allah SWT. Ya, bahkan ada seorang sahabat, ya, yang berbuat dosa besar. Ya. Di situ
datang kepada Nabi. Kata Nabi, sungguh dia adalah ahli Badar. Dia sudah diampuni oleh Allah SWT. Meskipun dia berbuat dosa besar, tetap diampuni oleh Allah. Begitu kemuliaan sahabat-sahabat ini, nggak boleh kita sakral ya sahabat. Jadi dalam agama kita para sahabat ini sakral. Tidak boleh ada orang yang sedikit satu pun orang menghina sahabat. Menghina sahabat berarti bukan Islam. Ya. Jadi kita hati-hati, nggak boleh menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalaulah bukan karena pengorbanan sahabat, perjuangan sahabat Nabi, tidak akan mungkin kita dapat memeluk Islam. Tidak akan mungkin kita dapat mengenal Islam. Ya, hayha, sungguh jauh sekali. Ya, mungkin kita masih menyembah batu kalau kita tidak ada sahabat Nabi yang memperjuangkan agama. Ya, ini sajalah dari saya sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dan menyelamatkan hati dan jiwa kita dari mencela sahabat Nabi. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.